tahun 2026. Sallu ala Nabi Muhammad. Takbir, takbir. Kepada guru kami yang mulia, kami persilakan menaiki mimbar utama. Fal yatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai rupanya. Ramailah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada malam hari yang berbahagia ini. Sungguh banyaknya perkumpulan yang seperti ini. Tidak ada yang bisa menggerakkan kecuali Allah. Ma sya'akan wa ma lam yasha' lam yakun. Apapun jika Allah kehendaki maka akan terjadi. Apapun jika Allah katakan tidak maka kita tak bisa berkehendak. Ma sya'akan wa ma lam yasha' lam yakun. Hari malam ini perkumpulan-perkumpulan seperti ini adalah bukti bahwa kita rakyat Aceh masih semangat untuk aktivitas-aktivitas yang dipenuhi dengan keberkahan dan kebaikan. Salawat berangkaikan salam. Sama-sama kita doakan agar senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa senantiasa kita doakan? Karena sejatinya kita tidak pernah bisa bersalawat kepada Rasulullah. Yang pantas bersalawat itu adalah Allah. Maka saat kita bersalawat kita ucapkan apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, itu adalah bentuk doa dari kita. Ya Allah, kami memohon kepadamu, berikanlah salawat, berikanlah kesejahteraan, berikanlah salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi janjikan, man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi biha ashra. Siapapun yang bersalawat kepadaku satu kali, kata Nabi, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Berapa? 10. Padu ke? 10. Ramai orang Aceh? Orang Aceh yang dulu. Ya Allah, tabarakallah. As-salatu minallahir rahmah. Salawat dari Allah adalah rahmat kasih sayang. Maka satu kali kita lantunkan salawat untuk Nabi, 10 rahmat itu turun dari ilahi. Semoga kita termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Amin. Kemudian ta'zim penghormatan kepada gubernur, wakil gubernur, pemimpin-pemimpin daerah, imam masjid besar, imam besar Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, beserta para wakil, para masyayikh, para guru, abu-abu, pimpinan daerah, para pejabat, rakyat, bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, adik-adik sekalian yang sudah ikut berhadir pada tempat yang penuh keberkahan ini. Dan saya rasa perlu saya sampaikan
Saya selalu diiringi oleh satu hal yang saya rasa sampai hari ini masih menjadi azimat, yang sampai hari ini masih menjadi pintu keberkahan, yaitu senantiasa di setiap dakwah saya ditemani oleh guru sekaligus ayahanda Abun yang pada malam hari ini juga ikut menemani. Semoga beliau-beliau semua dipanjangkan umurnya, amin. Dijaga dengan kesehatan, amin. Kita juga semua diberikan keberkahan, amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Wahaba Bang Aceh. Wahaba ibu-ibu. Anak dari kau. Masya Allah, tabarakallah. Saya sejatinya malam ini tidak berceramah. Sejatinya malam ini bukan tabligh akbar. Percayalah, jika bapak-bapak ibu yang hadir pada malam yang berbahagia ini ingin melihat Habibi, maka sungguh saya katakan Habibi sangat ingin melihat bapak ibu sekalian. Selama ini saya bertanya-tanya, doa siapa yang terjawab saat saya dahulu menang di aksi. Saya kemarin mendapatkan kemenangan di Indosiar, dan malam ini Allah katakan inilah wajah-wajah orang Aceh yang selama ini mendoakan. Alhamdulillah. Karena sejatinya kita hidup hanya menumpang tanpa doa orang tua, tanpa doa para guru, tanpa doa rekan-rekan, kita bukanlah siapa-siapa. Maka ketika Habibi berdiri di sini, sejatinya saya hanyalah perwakilan dari doa Bapak Ibu sekalian. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Habibi. Lagi ada nonton nasi ke? Sahabat Habibi. Masya Allah, tabarakallah. Begitu sampai di Banda Aceh 31 Maret hari Selasa, saya langsung bertolak ke Melabuh, kampung halaman. Kemudian setelah di Aceh Barat kita ke Nagan Raya, Abdiyah, Aceh Selatan, lalu balik ke Banda Aceh. Alhamdulillah kita sempatkan sowan ziarah ke para ulama. Satu pesan saat saya di Melabuh oleh Abu di Serambi Aceh, beliau bacakan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Allah lah raja dari segala raja. Allah lah yang memberi seseorang kuasa. Allah lah yang mencabut kuasa itu dari seseorang. Mudah bagi Allah, sangat mudah Allah naikkan seseorang, sangat mudah Allah turunkan seseorang. Dan Masya Allah, tabarakallah, berkat doa para guru, berkat doa ibu bapak sekalian, saya diajarkan satu hal oleh beliau, bahwa setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Tapi banyak yang bisa memanfaatkan orang, namun jarang yang bisa memanfaatkan masa. Ni'matani, kata Rasulullah, ada dua nikmat, maqbulun fihima katsirun minan nas. Banyak orang-orang yang tertipu dengan dua nikmat itu. Ini saya kalau ceramah melihat ke depan agak ngeri-ngeri. Jadi kita melihat ke mana adik-adik saja ya. Kalau melihat ibu-ibu Adam, Masya Allah, tabarakallah. Sehat ibu? Ni'matani maqbulun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat, kata Rasulullah, banyak manusia tertipu di dalamnya. As-sihhatu wal faragh, kesehatan dan kesempatan. Kesehatan dan kesempatan adalah nikmat yang sangat mahal. Dia tidak bisa dibayar dengan harta, dia tidak bisa dibayar dengan kekayaan, dia tak bisa dibayar dengan kemewahan, dia hanya bisa dibayar dengan ketaatan. Nikmat waktu yang Allah berikan, nikmat sehat yang Allah berikan, bagaimana membayarnya, bagaimana membalas nikmat fasilitas yang Allah berikan ini? Salah satunya adalah dengan hadir pada tempat-tempat yang seperti ini.
Karena tanpa kita sadari waktu itu benar-benar berharga, benar-benar dibutuhkan. Bapak Ibu sekalian, saya ceritakan bahwa saat iblis diturunkan oleh Allah dari surga, iblis diturunkan dari surga, berarti iblis sudah pernah di surga. Dia sudah tahu nikmatnya surga. Dia tidak ingin kita menikmati itu surga. Apa yang dia katakan? Iblis berkata, direkam oleh Al-Quran, Allah ceritakan, anzirni ila yaumi yub'atsun. Berikan aku tangguhan waktu, kata iblis. Apa yang diminta oleh iblis? Satu, waktu. Karena dia tahu waktu itu benar-benar sangat berharga. Bahkan Allah bersumpah, wal asri, demi masa. Maka hadirnya kita di sini adalah bukti bahwa kita benar-benar memanfaatkan waktu, dan semoga usia kita diberkahi oleh Allah. Amin amin ya rabbal. Ini adalah Masjid Raya Baitur Rahman. Baru sekali saya berdiri di sini. Masya Allah. Pernah lihat saya sebelumnya? Belum? Di sini belum? Sekalinya berdiri saya langsung baca ceramah 15 menit. Oh, ini khutbah. Masya Allah, tabarakallah. Ini kurang tongkat saja. Kalau ada tongkat di kiri sudah khutbah Jumat. Masih semangat Bapak Ibu? Kita sekarang lagi di mana? Masjid Raya Baitur Rahman. Ini adalah masjid kebanggaan rakyat Aceh, dan saya yakin kalau jamaahnya seperti ini setiap hari, bukan hanya kita yang bangga terhadap masjid, tiang-tiang ini pun ikut bangga terhadap rakyat Aceh. Tapi saya rasa tiang ini langsung mengadu. Biasanya tidak seperti itu, Ustaz. Biasanya ramai tidak? Masya Allah, tabarakallah. Nyona yang dari luar bandar, nah yang dari Lesmoe, nah yang dari Aceh Utara, nah yang dari Gaya Luas, Andungna, ada cecek urung mandang lu. Masya Allah, tabarakallah. Allah datangkan kita ke sini dengan niat yang baik. Semoga kita pulang dalam keadaan baik. Amin amin ya rabbal. Ini masjid kebanggaan kita, didirikan tahun 1612 Masehi oleh Sultan Iskandar Muda, begitu dalam satu riwayat. Dibakar oleh Belanda pada tahun 1873. Apakah ia jadi debu kemudian karena terbakar oleh api? Tidak. Ini adalah tempat. Kau bakar ini tempat. Iman masih menyala di hati rakyat. Yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka, orang-orang kafir itu, ingin memadamkan cahaya dari Tuhan, ingin memadamkan cahaya dari Allah. Wa ya'ballahu illa ayyutimma nurah walau karihal kafirun. Sungguh Allah tidak menginginkan kecuali cahaya itu terus bersinar. Malam ini kita melihat bahwa cahaya itu tidak pernah padam. Malam ini kita melihat bahwa cahaya itu masih bersinar. Malam ini kita adalah menjadi saksi bahwa cahaya itu masih hidup di dalam generasi anak-anak kita. Semoga Allah jaga generasi kita dalam iman. Amin. Apa yang menyebabkan ini masjid masih tegak berdiri? Dia pernah hampir dihancurkan oleh penjajah. Dia pernah hampir dibakar oleh orang-orang kafir. Apa yang membuat dia masih tegak sampai hari ini? Quran surah At-Taubah Allah katakan, semoga Masjid Raya Baitur Rahman ini menjadi makna yang Allah jadikan sebagai bukti dari firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu innallaha yuhibbul mutatahhirin. La masjidun ussisa 'ala taqwa. Sungguh masjid yang didirikan atas dasar ketakwaan. Masjid ini bahan dasarnya bukan hanya semen. Masjid ini dibangun bukan hanya batu bata. Masjid ini dikenal bukan hanya karena megah,
masjid ini dibangun dengan niat yang baik oleh umara dan ulama. Mereka sudah mengasaskan ini masjid dalam keadaan takwa, ussisa 'ala taqwa. Maka tugas kita adalah menjaga cahaya takwa itu tetap bersinar, menjaga cahaya takwa itu tetap ada. Karena masjid bila di sana tidak ada nilai takwa, maka ia sepi dari keberkahan, maka ia sepi dari ketaatan. Dia dikagumkan banyak orang karena megah, bukan karena tegaknya jamaah. Tapi alhamdulillah dengan hadirnya Bapak Ibu sekalian malam ini, saya hadir bahwa masjid ini benar-benar la masjidun ussisa 'ala taqwa. Ini adalah masjid yang dibangunkan atas dasar takwa. Kita hidup di sini, apa yang membuat kita mulia Bapak Ibu? Inna akramakum 'indallahi atqakum, kata Allah. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling umur kita pendek. Hisadu ummati baina 60 wa 70. Umur umatku, kata Nabi Muhammad, itu di antara 60-70 tahun. Katakanlah kita berusia 20 tahun mulai berkarir, 30 tahun kita sukses, nikmati kalau itu 40 sudah mulai kelelahan, 40 sudah mulai sakit-sakitan. Kita hanya bisa menikmati 10 tahun. Apa yang kita banggakan? Apa yang kita cari di dunia ini? Yang kami hormati Bapak Gubernurnya yang dihormati. Besok kamu bukan gubernur. Yang saya hormati Bapak Bupati. Ketika kau jadi bupati terhormat, hilang bupatimu, hilang hormatmu. Yang saya hormati Bapak Geci. Ada kayak Geci dari Uno. Ada. Masya Allah, tabarakallah. Yang saya karena Bapak Geci hadir, yang saya hormati Bapak Geci. Hilang Gecimu, semoga jadi camat. Artinya pangkat, jabatan, kekayaan, semuanya akan kita tinggalkan. Semuanya tidak pernah kita bawa mati. Maka tidak ada yang bisa kita banggakan kecuali amal. Tidak ada yang bisa kita bawa kecuali amal. Apa kata Nabi? Idza mata ibnu Adam, fi riwayah idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu. Apabila seorang manusia mati, dia meninggal dunia, inqata'a 'amaluhu, terputus segala amalannya. Begitu mati kau tak bisa sholat. Kalau sudah mati masih bisa sholat. Kalau hidup pun kadang tidak sholat. Apalagi kalau mati. Mati tidak bisa sholat, mati tidak bisa ibadah, mati tidak bisa lagi puasa, mati sudah tidak bisa lagi ngapa-ngapain. Anjir dahulu boleh. Ana li ibadah, ana li sembahyang. Yang ini wadah sembahyang mendaudip. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu, terputus amalannya. Illa min thalath, kecuali sumbernya dari 3. Shadaqatun jariyah, sedekah jari, sedekah yang apa itu sedekah yang mengalir kebermanfaatannya terus berlanjut meskipun kita sudah tidak ada. Betapa banyak hari ini orang-orang yang sudah wafat tapi namanya masih disebut-sebut. Betapa banyak hari ini orang meninggal dunia tapi namanya masih menggema di dunia. Betapa banyak orang yang masih hidup tapi sudah diharapkan kematiannya. Semoga kita tidak menjadi orang-orang yang diharapkan kepergiannya. Amin. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah inilah yang dapat kita ambil nanti di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita tentang ini. Jin mak, yang selalu mak kak. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menyuruh Sayyidah Aisyah, "Peganitlah tabur kami kena si." Setelah disembelih leher dagu, bagi-bagilah di Sayyidah Aisyah, kecuali satu bagian yang ditinggalkan. Satu bagian ini adalah bagian yang paling disukai oleh Rasulullah, adalah pundak kambing itu sendiri. Ini Rasulullah sangat senang.
Akhirnya ditinggalkan, disisakan untuk Rasulullah. Begitu Rasulullah pulang ke rumah, wahai Aisyah, adakah semuanya sudah kau bagikan? Ia menjawab, ya Rasulullah, semua kambing yang tadi kita sembelih sudah dibagikan. Semuanya sudah habis kecuali yang tersisa hanya satu. Inilah yang tersisa. Apa kata Nabi? Wahai Aisyah, sejatinya semuanya masih ada. Semuanya masih ada. Inilah satu-satunya bagian yang hilang. Apa yang ingin Rasulullah pesankan? Bahwa apapun yang kita berikan untuk orang, sejatinya itulah yang bisa kita miliki di hari kemudian. Dan apapun yang kita makan, ma indakum yanfad, apapun yang di sisimu akan usang, apapun yang di sisimu akan hancur, apapun yang kau simpan, sehebat apapun kau menjaganya, kalau sudah waktunya hilang, maka kita tak dapat katakan tidak. Kadang-kadang Allah hadirkan sesuatu yang di luar dugaan. Kita sudah menjaga sebaik-baiknya, kita sudah merahasiakan serahasia-rahasianya, tapi kalau kata Tuhan hilang, maka akan hilang. Silakan buka pintu rezeki sebanyak-banyaknya, kerja sekuat-kuatnya, tapi ingat, kalau Allah katakan berhenti, putus sudah. Maka sebanyak apapun pintu pekerjaan, sebanyak apapun pintu rezeki yang kita buka, jangan pernah tutup satu pintu yang tidak pernah usai, yang tidak pernah putus. Wa tazawwadu, dan carilah perbekalan sebanyak-banyaknya. Tapi kalian warga Aceh harus tahu, fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama adalah sedekatun jariyah. Yang kedua, ilmun yantafi'u bihi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dengan ilmu itu orang-orang dapat meneguk keteduhan, ilmu yang dengan ilmu itu orang-orang hilang kehausannya, ilmu yang dengan ilmu itu kehadiran kita dapat dirasakan oleh orang-orang. Man izdada ilman, siapapun yang bertambah ilmunya, walam yazdad huda, tapi dia tidak bertambah kedekatan dengan Tuhan, tidak bertambah ketaatannya kepada Allah, lam yazdad minallah illa bu'da, maka tidak ada yang bertambah sejatinya kecuali jauh daripada Allah. Ilmu, saat Allah ingin menaikkan seseorang, maka Allah menaikkannya dengan ilmu. Nabi Allah Adam ketika dia hendak diciptakan sebagai khalifah di muka bumi, malaikat mengatakan bahwa manusia hanya akan berbuat kerusakan. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Lalu apa yang dilakukan oleh Allah untuk memuliakan Adam? Wa 'allama Adam al-asma'. Allah mengajarkan Adam. Seandainya ada sesuatu yang lebih bisa memuliakan kita daripada ilmu, maka Allah akan melakukan itu untuk Adam. Maka ini buktinya bahwa dengan ilmulah seseorang itu bisa menjadi mulia. Apakah harus menjadi seorang yang berilmu? Kau penuntut ilmu, engkau mulia. Engkau dekat dengan orang yang berilmu, engkau mulia. Orang yang berilmu yang dapat mendekatkanmu kepada Allah. Karena kata para sahabat, ya Rasulullah, dengan siapa kami duduk kalau engkau sudah tiada? Apa kata Nabi? Dengan orang-orang yang kalau kau melihat dia, engkau mengingat Allah. Ilmu yang tafi'u. Yang ketiga adalah waladun salihun yad'u lahu. Silakan investasi sebanyak-banyaknya, silakan menabung sebanyak-banyaknya, tapi semua akan usai kecuali satu tabungan ini yang menjadi investasi abadi kita sampai akhirat nanti, adalah anak-anak yang soleh yang kita hantarkan untuk belajar di pesantren, yang kita hantarkan untuk jagoin budaya-daya. Inilah mereka yang kelak akan mendoakan kita ketika menggambarkan siapa itu anak yang soleh. Rasulullah mengatakan waladun shalihun yad'u lahu, anak yang soleh adalah anak yang mendoakan orang tuanya. Sidang hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, la masjidun ussisa 'ala taqwa
masjid yang dibangun atas dasar takwa min awal yaum, dari awal hari itu. Dulu para ulama dan umara membangun ini masjid, dari pertama niatnya adalah takwa. Islam masuk dari Samudra Pasar, Islam masuk dari Perla, Islam masuk dari Darussalam, dari Aceh. Dari awal Aceh sudah mewakafkan dirinya untuk Islam, maka orang dahulu sudah mengawinkan antara adat dan syariat. Maka jika hari ini kita melihat generasi-generasi muda yang perilakunya jauh dari nilai-nilai agama, kebiasaannya jauh dari moral-moral agama, maka ini adalah PR dan tugas kita bersama. Sebab dari awal orang tua kita sudah membangun ini daerah alat taqwa. Min awwal yawmin ahaqqu an taquma fih. Poin terakhir Allah tutup. Kenapa masjid ini bisa mulia? Kenapa tempat ini bisa mulia? Kenapa Aceh disebut bangsa terlebih hati mudonya? Mantan terlebih? Pak lebih ada yang? Pegah-pegah bro, bangsa terlebih hati mudonya. Pak lebih ada yang? Ketika kita menjaga nilai-nilai yang sudah dibangun oleh para leluhur. Tapi jika semakin hari nilai-nilai itu diporak-perandakan oleh generasi muda, tapi jika semakin ke sini nilai-nilai itu dihancurkan, maka baik pegah ro bangsa terlebih hati urung dah. Fihi rijalun yuhibbu ayyatatahharu. Yang membuat bangsa ini jadi bangsa terlebih bukan karena tempatnya, bukan karena tanahnya, benar kaya alamnya, benar makmur tanahnya, benar kekayaan alam itu ada, tapi fihi rijal, di sana ada orang-orang, di sana ada tokoh-tokoh yuhibbuna ayyatatahharu, yang mana mereka itu senang berbuat hal-hal yang bersih, senang berbuat hal-hal kebaikan, senang berbuat ketaatan. Maka jika ini tempat, meskipun semulia apapun, jika di dalamnya diisi oleh orang-orang jahat, maka tempat itu berubah menjadi jahat. Kenapa? Karena tonggak perubahan adalah manusia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah. Kalian manusia, kitalah yang menggerakkan perubahan. Jadi maju mundurnya satu tempat, berkah tidaknya satu tempat adalah tergantung kita isi itu tempat dengan amalan-amalan yang seperti apa. Namun melihat tempat ini yang begitu penuh oleh jamaah Bapak Ibu sekalian, insya Allah Aceh tidak pernah kehilangan generasi emasnya. Aceh tidak pernah kehilangan generasi yang peduli dan cinta terhadap agama. Amin ya Rabbal. Nyolah masjid ramai, tapi luar masjid mandang dengar masjid kira-kira. Tinggal masjid. Semoga perkumpulan seperti ini kita dapat masuk ke dalam golongan yang disebutkan oleh Rasulullah sab'atun yadhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang dilindungi oleh Allah, yang diberikan keteduhan di saat tidak ada keteduhan. Rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masjid, orang-orang yang hatinya terikat dengan masjid. Siapa orang-orang yang hatinya terikat dengan masjid? Saat tubuhnya keluar dari masjid, hatinya masih berbisik ingin berada di dalam masjid, tapi melihat gerakan-gerakannya, apakah kita ingin keluar dari masjid? Tidak ada jawaban, artinya benar. Masya Allah, tabarakallah. Lamanya Bapak Ibu beriktikaf di sini dari maghrib hingga menunggu waktu salat isya, masuk isya, dan masih tetap duduk beriktikaf di sini. Saya rasa ini adalah bukti bahwa kehadiran saudara-saudara sekalian adalah sebagai bentuk makna hadis yang Rasulullah sebutkan, qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Semoga Allah kumpulkan kita kelak di surga. Amin amin ya rabbal. Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, karena niatnya memang jak sawu gampung, jak kalian saudara nyonya kalian lentuan dan lentuan kalian kalian murundon memendung. Insyaallah
leuh hajatul buat. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Takbir. Alhamdulillah kita beri